Cara memelihara ikan nila dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah yang sempit memang membutuhkan kreativitas dalam menerapkannya. Budidaya ikan nila di kolam kecil membutuhkan kreativitas dalam penerapannya. Apabila hal itu bisa dilakukan dengan baik, maka akan menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan dan menguntungkan. Lantas, bagaimana cara memelihara ikan nila di kolam kecil dengan hasil maksimal? Untuk dapat memulai budidaya ikan nila di area sekitar rumah yang sempit, maka salah satu pilihannya adalah dengan membuat kolam yang tidak terlalu besar juga. Untuk itu, sobat bisa menerapkan kolam terpal. Meskipun demikian, sobat juga bisa membuat kolam beton, namun tidak bisa diterapkan di semua tempat. Kenapa memilih kolam terpal? Karena dengan menggunakan terpal Anda tidak perlu mempersiapkan lahan yang terlalu luas. Selain itu juga tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. Solusi lainnya, sobat bisa memanfaatkan bak karena bisa lebih portabel. Kelebihan lainnya dengan memakai terpal, sobat tidak perlu terlalu sering memasok air ke kolam tersebut selama tidak ada indikasi bocor. Jadi, secara garis besar menerapkan kolam terpal atau bak akan lebih hemat modal yang harus dikeluarkan. Kolam kecil umumnya dibuat dengan kedalaman kurang lebih 50-75 cm agar memberikan ruang yang cukup untuk ikan nila berkembang biak dengan sempurna. Untuk memperkuat kolam, sobat bisa memadatkan dasar kolam dan di pinggir kolam diperkuat dengan batu bata atau batako. Setelah semua terpasang dengan baik, isi kolam dengan air. Hal ini juga sekalian untuk memeriksa apakah ada yang bocor atau tidak setelah diisi air. Kemudian kolam dikeringkan lagi untuk tahap persiapan berikutnya. Isi air lagi hingga zat atau bau kimia dari terpal atau beton hilang. Setelah kolam dikeringkan kembali, jangan lupa untuk memeriksa sistem pengisian serta sistem pembuangan air dan perkuat pinggiran kolam. Taburkan lapisan dasar kolam dengan kapur sebanyak 25 gram sampai 1 kg tiap meter persegi dan juga berikan pupuk kandang sekitar setengah kilogram. Barulah kolam kembali diisi dengan air. Biarkan atau endapkan air tergenang selama 5-7 hari sampai tumbuh plankton sebelum bibit ikan nila disebar. Berikutnya adalah mempersiapkan bibit atau pembenihan sesuai dengan kapasitas kolam yang telah dibuat. Sobat harus memastikan untuk memilih bibit ikan nila unggul yang sehat dan tidak berpenyakit. Hal ini karena ikan nila akan dibudidayakan di tempat terbatas dan berukuran kecil. Benih ikan nila bisa dibeli dari toko benih ikan nila. Pilih benih yang berkualitas berukuran 5-10 cm dan pastikan sehat dengan cara melihat gerakannya yang aktif. Setelah memasuki hari ke-7 setelah air kolam diendapkan, maka bibit ikan nila sudah bisa disebar dengan kapasitas 5 hingga 10 ekor per meter persegi. Agar bibit ikan nila dapat tumbuh dengan cepat dan sehat, maka dibutuhkan suplai pakan yang baik. Pakan nila yang baik biasanya adalah pelet ikan dengan komposisi protein 30%, lemak 70% dan karbohidrat 70%. Selain itu, sobat bisa menambahkan pakan alternatif berupa daun-daunan. Yang paling penting, sobat rajin memberi makan setiap hari dan jangan sampai terlewatkan. Berikan pakan secara rutin di jam yang sama sehingga ikan terbiasa. Untuk skala rumahan, ikan nila bisa dipanen setelah dipelihara selama sekitar 6 bulan. Pada saat umur 6 bulan dengan suplai pakan yang cukup, ukuran ikan nila sudah layak konsumsi dengan berat antara 400 sampai 600 gram. Untuk keberlangsungan usaha budidaya ikan nila, sobat, maka sebaiknya mengetahui bagaimana mengatasi atau mengantisipasi segala masalah yang mengganggu budidaya. Masalah yang biasa menyerang budidaya ikan nila antara lain ikan stres. Masalah ini seringkali diakibatkan oleh air kolam yang kotor dan tidak diganti sehingga mengakibatkan stres. Cara mencegahnya ialah dengan menjaga kondisi air tetap kondusif, serta rutin mengganti air secara berkala atau membuat sirkulasi air yang baik. Air yang kotor juga bisa menjadi penyebab ikan nila kurang nafsu makan. Penurunan nafsu makan juga bisa disebabkan karena jenis pakan yang tidak sesuai. Selain itu, ada beberapa jenis hama dan parasit yang bisa menyerang ikan nila. Zat asam yang terlalu berlebihan pada air kolam berpotensi menyebabkan ikan nila rentan terserang penyakit. Jika ada ikan nila yang sakit, maka sobat perlu segera memindahkannya ke kolam lain agar tidak menular ke ikan lain yang sehat. Ikan yang sakit perlu dirawat sesuai dengan jenis penyakitnya.
Patogen dan bakteri jahat akan menyebabkan perubahan secara patofisiologi pada organ-organ tubuh ikan nila. Timbulnya serangan penyakit ikan nila merupakan hasil interaksi yang tidak serasi antara ikan, kondisi lingkungan dan organisme penyakit. Interaksi yang tidak serasi ini telah menyebabkan stres pada ikan, sehingga mekanisme pertahanan diri yang dimilikinya menjadi lemah dan akhirnya mudah diserang oleh penyakit. Melakukan tindakan pencegahan terjadinya serangan penyakit pada ikan nila jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan melakukan pencegahan setidaknya serangan penyakit ikan nila dapat ditekan seminim mungkin. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya berbagai jenis penyakit yaitu pembersihan dan pengeringan dasar kolam setiap selesai panen. Selalu gunakan bibit ikan nila unggul yang sehat dan bebas penyakit. Hindari penebaran bibit ikan nila yang terlalu padat dan melebihi kapasitas kolam. Dalam memberikan pakan harus diatur dengan baik, yaitu cukup dan tidak berlebihan. Terlalu banyak pakan yang tidak habis akan meninggalkan sisa-sisa yang mengendap di dasar kolam dan menimbulkan pencemaran. Hal ini dapat memicu pertumbuhan jamur dan organisme parasit penyebab penyakit pada ikan nila. Meskipun terlihat mudah, budidaya ikan nila di kolam sempit tetap membutuhkan perlakuan yang tepat. Meskipun kecil, ikan nila yang dibudidayakan harus mendapatkan perawatan yang baik agar bisa hidup sehat. Budidaya ikan nila di kolam kecil juga bisa menjadi permulaan bagi para pembudidaya pemula yang mulai merintis bisnis budidaya ikan. Semoga informasi yang kami sajikan dalam video ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.